Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ketua Yayasan Al-Madinah Nusantara yang kami hormati, Mudir Ma'had Tahfidz Al-Madinah yang juga kami hormati, para tamu undangan, Bapak, Ibu, wali santri yang kami hormati, demikian pula para ustadz ustadzah, dan yang tidak lupa para santri yang kami cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita hadir di sebuah kegiatan, kita namakan haflah takharruj, wisuda para santriwati yang sudah menyelesaikan program kegiatan tahfidz Al-Quran, hafalan Al-Qurannya, dengan pencapaiannya masing-masing. Pertama tentu kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan dalam kesempatan seperti ini. Yang pertama adalah kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, karena Allah yang telah memudahkan, Allah yang telah memberikan jalan untuk perjalanan thalabul ilmi yang dijalani oleh para santriwan santriwati kita. Perjalanan yang tentunya tidak sebentar, ya. Tadi sudah sampaikan 2 tahun tambah 1 tahun pengabdian, ini bukan waktu yang singkat, ya. Tapi juga bukan waktu yang sangat panjang, ya. Sehingga apa yang sudah dijalani ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua. Kemudian yang kedua, kita juga menyampaikan ucapan terima kasih pada para wali santri, Bapak dan Ibu sekalian beserta keluarga yang telah memberikan kepercayaan, menitipkan amanah kepada pesantren Al-Madinah untuk membantu menghantarkan para santri sampai pada tahapan yang sedang atau baru saja kita saksikan bersama. Kita tidak berani dan tidak mungkin mengatakan sampai selesai, karena memang ini bagian dari proses perjalanan yang masih panjang. Oleh karena itu, sebelum kita jelaskan pada poin yang berikutnya, kita menyampaikan ucapan terima kasih tersebut, sekaligus juga kami sampaikan permohonan maaf kalau selama perjalanan membersamai para santri, termasuk juga para wali santri, ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang ketiga, apa yang barusan saja kita saksikan dalam kegiatan wisuda ini bukan akhir dari perjalanan proses belajar. Tahun 98, ya, ketika kami selesai kuliah di Universitas Islam Madinah, ada salah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang juga dosen di Universitas Islam Madinah menyampaikan wasiat. Waktu itu wasiatnya cukup panjang, wasaya lil mutakharrijin, ya, wasiat, pesan, wejangan, nasihat untuk para alumni. Beliau sampaikan banyak hal, tetapi saya hanya ambilkan sebagian dari yang beliau sampaikan. Juga disampaikan oleh beberapa ulama yang lain.
Wasiat itu saya melihat itu relevan untuk atau cocok untuk disampaikan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama wasiatnya atau pesannya, jadi saya meneruskan apa yang beliau sampaikan. Salah satu di antara masyayikh tersebut adalah Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti dari Mauritania. Wasiat yang pertama adalah meluruskan niat bahwa ketika belajar, target belajar itu bukan sampai pada wisuda. Target belajar itu bukan sampai pada pencapaian nilai, dapat nilai mumtaz. Target belajar itu bukan sampai terima selembar ijazah. Jadi target belajar bukan pada hal-hal tersebut. Kalau itu bagian dari proses belajar, iya. Bagian dari tahapan perjalanan thalabul ilmi, iya. Bahwa ketika belajar ada ujian. Setelah ujian melihat hasilnya. Kemudian nanti menerima selembar kertas sebagai alat untuk evaluasi, itu iya. Tapi itu bukan akhir dari proses belajar. Karena apa? Karena salah satu prinsip yang kita kenal dalam Islam, belajar itu tidak mengenal batas akhir. Batas akhirnya adalah kematian. Jadi tidak ada ceritanya belajar itu berakhir dengan pendidikan tertentu. Bahkan kalaupun ada dengan gelar-gelar tertentu, itu hanya untuk membantu memetakan proses perjalanan belajar. Tapi tidak berarti bahwa setelah itu sudah selesai. Misalnya kalau yang formal ada pendidikan S1, S2 dan S3. Kalau sudah selesai S3, apakah sudah selesai belajarnya? Tentu tidak. Sampai ada guyonan, ya mosok kalah sama Samsung ya. Samsung ini sekarang bukan S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, saya nggak tahu S berapa yang terakhir. Ada yang tahu Samsung S berapa yang terakhir? Wah ini Masya Allah ngikuti perkembangan. Ya, Samsungnya sampai S sekian ya. Bukan cuma S3. Kalau kuliah cuma sampai S3 kan kalah sama Samsung gitu. Yang sudah melesat jauh, S-nya beberapa kali lipat. Nah, tapi poinnya adalah bahwa tidak pernah boleh kita membatasi belajar itu hanya dengan S dan S. Mau S, mau M, mau D, mau K, mau apa saja, belajar itu tidak dibatasi dengan jenjang-jenjang yang ada tadi. Kalau sudah selesai S3, apa enggak belajar? Ya tetap belajar. Tapi enggak ada kampusnya, ya belajar itu tidak hanya di kampus. Nah, itu poin berikutnya. Maka setelah selesai belajar seperti ini, kalau dulu belajarnya di ruang kelas, kemudian dilanjutkan dengan belajar mempraktekkan dengan tadi disampaikan oleh Ustaz Musyafa 2 tahun program belajarnya, setahun program pengabdian dengan ditempatkan. Itu bagian dari proses belajar. Bahkan terus terang kami sendiri masih belum bisa mempraktekkan yang ideal. Jadi dalam sebuah kesempatan diskusi dengan beberapa pakar pendidikan, ada Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat, Dr. Adian Husaini. Beliau menyarankan programnya itu 1:2. Kalau tadi kan 2:1. Jadi 2 tahun belajar, pengabdinya setahun. Beliau malah menyarankan 1:2. Kalau belajarnya setahun, pengabdiannya 2 tahun. Kalau belajarnya 2 tahun, pengabdiannya berarti 4 tahun. Itu yang beliau sarankan. Kenapa? Kata beliau, karena di medan dakwah itu semua yang namanya dai, daiyah, ustadz, ustazah, mubalik-mubalighah, termasuk yang namanya kiai dan ajengan atau apapun namanya, itu terbentuk di masyarakat dalam waktu yang panjang.
dan kadang-kadang bisa lebih panjang dari masa belajarnya. Ada yang belajarnya 4 tahun, tapi di tengah-tengah masyarakatnya bisa 2 kali lipatnya, dan bahkan ada yang bisa 3 kali lipat. Dan disitulah teruji seseorang itu tangguh apa tidak. Nah, kemudian poin berikutnya juga bahwa jangan sampai ketika sudah belajar dengan pencapaian yang dianggap istimewa, namanya mumtaz, lalu merasa bahwa kalau sudah terjun di masyarakat juga berarti pasti mumtaz. Dalam praktiknya tidak. Kita dapati ada yang demikian dan ada juga yang tidak. Artinya ada yang ketika belajar predikatnya mumtaz, tapi ketika terjun di masyarakat predikatnya turun ke jayyid jiddan, ada yang turun ke jayyid, ada yang turun ke makbul, bahkan ada yang rosib. Ada yang gagal ketika terjun di masyarakat. Padahal waktu belajar predikatnya mumtaz, kamlot. Tapi ketika terjun di masyarakat ternyata tidak selalu yang mumtaz, yang berprestasi di bangku sekolah, bangku kuliah, di bangku pesantren, selalu juga mumtaz di masyarakat. Nah, itulah pentingnya kenapa ada program belajar latihan langsung berhadapan dengan dunia dakwah, latihan langsung belajar dengan dunia pendidikan, supaya berpengalaman mempraktekkan apa yang sudah pernah dipelajari. Dan pengalaman setahun tentu pengalaman yang bisa jadi modal, tapi kita semua menyadari itu belum cukup. Perlu diasah dengan pengalaman yang lebih panjang. Kalau pinjam istilahnya pilot, perlu ditambah jam terbangnya. Jam terbangnya perlu ditambah. Kalau semakin banyak jam terbangnya, maka akan semakin terampil, akan semakin terasah, akan semakin baik kemampuannya dalam berkontribusi dalam dakwah. Oleh karena itu, kita berharap para santriwati yang baru selesai belajar, apa yang sudah pernah didapatkan dari pengalaman belajar dan pengalaman mempraktekkan apa yang sudah pernah dipelajari dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Tadi ada yang disebutkan, ada yang di Taman Tahfidz Anak, Al-Wahdah dan seterusnya, di tempat manapun, itu adalah langkah awal untuk belajar, berlatih, mempraktekkan apa yang sudah diketahui. Tapi ini harus terus diasah, karena keterampilan hanya bisa didapatkan dengan baik kalau setelah ilmu itu diketahui terus dipraktekkan. Semakin banyak prakteknya, semakin banyak juga pengalaman-pengalaman hidup yang bisa didapatkan. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa belajar itu bukan cuma teori, tapi juga praktek. Dan salah satu kelebihan ajaran Islam ketika Allah turunkan Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, innad dina indallahil Islam, punya 2 hal. Pertama, punya konsep, panduan, tuntunan, dan yang kedua punya contoh praktek, punya model. Nah, kita ingin menggabungkan dua-duanya, maka prosesnya pasti panjang. Prosesnya pasti panjang dan tidak bisa sebentar. Nah, kemudian di poin berikutnya, wasiat dan nasihat yang juga pernah disampaikan pada saat itu adalah bahwa apa yang sudah pernah dipelajari dari semua ilmu yang pernah didapatkan, mau belajar mulai dari tahsin, belajar makharijul huruf, belajar sifatul huruf, belajar kaidah-kaidah tajwid, lalu mulai menghafal, setelah itu belajar juga beberapa pengetahuan yang lain, itu semua yang pernah didapatkan menuntut pada semua santri yang sudah selesai, juga santriwati yang baru diwisuda, beberapa hal. Di antaranya, pengetahuan yang sudah pernah dipelajari itu harus dimurojaah, diulang kembali.
Nggak ada ceritanya orang pernah belajar sekali terus ingat sampai mati. Itu sangat langka kalau ada yang seperti itu. Kalaupun ada bisa, tapi sangat langka. Biasanya orang perlu murojaah, perlu mengulang apa yang pernah dipelajari. Ya paling gampang sekarang gini, kita mengingat sekarang hari ini, masing-masing kita mengingat masa ketika dulu belajar di jenjang pendidikan sebelumnya. Yang sekarang misalnya usianya 20-an, bisa mengingat kira-kira pelajaran yang masih terekam di memori kita ketika di SMA, pelajaran apa saja. Yang sekarang di jenjang SMA, kira-kira pelajaran SMP yang masih diingat apa. Yang sekarang di SMP, kira-kira pelajaran SD yang masih diingat berapa persen dan apa saja. Jujur, berapa banyak di antara kita yang sudah lebih banyak yang lupa dengan apa yang dipelajari daripada yang diingat. Dan ambil contohnya jangan yang sulit-sulit, yang cari yang kalau bisa pelajari yang paling gampang. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, karena kita semua orang Indonesia. Ya, kita ingat para santri bulan lalu, tentu santri putra ya, kedatangan tiga orang santri dari Amerika yang tinggal selama 1 pekan di pondok kita, ingin mengenal suasana pondok di pondok kita di Al-Madinah ini, dan ingin merasakan suasana dan hawanya Tebon Sidoluhur Godian ini, sampai belajar naik motor juga gitu ya. Ya, dan macam-macam yang mereka jalani selama di sini. Nah, ketika kita mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut, kita merasakan bahwa apa yang sudah didapatkan di masa lalu ternyata banyak yang lupa. Bahasa Indonesia, ya, kalau mereka kan sudah lama ada sejak TK di Amerika, jadi sudah mulai lupa bahasa Indonesia. Jadi ngomong bahasa Indonesianya sudah agak terbata-bata. Kita yang sejak kecil di Indonesia dan belajar bahasa Indonesia juga pernah di jenjang mulai dari SD, lalu naik ke SMP, SMA, tapi jujur bahasa Indonesia kita juga sampai sekarang belum baik. Kosakata kita juga masih terbatas. Berapa banyak di antara kita yang kesulitan mengungkapkan bahasa Indonesia yang itu ada di kamus besar. Nah, ini sekaligus coba kita ngecek ini. Kalau 1 hari sebelum hari ini namanya apa? 1 hari sebelum hari ini namanya kemarin. Jadi kemarin. Kemudian kalau geser 1 hari sesudahnya namanya apa? Kalau kemarin, setelah kemarin geser 1 hari sesudahnya namanya apa? Hari ini. Gitu ya. Sesudah hari ini, 1 hari sesudahnya namanya apa? Besok. 2 hari sesudah hari ini namanya apa? Lusa. 3 hari sesudah hari ini namanya apa? Nah, ini contoh kita masih minim kosakata dalam bahasa Indonesia. Padahal ada dalam kamus bahasa Indonesia. Namanya apa? Tulat. Ya. TULAT. Ya. Jadi besok, lusa, kemudian tulat. Itu tulat berapa? 3 hari sesudah hari. Jadi 1 hari sesudah hari ini namanya besok, 2 hari namanya apa? Lusa, 3 hari sesudahnya namanya apa? Tulat. 4 hari sesudahnya namanya apa? Tubin. Ya. Jadi besok, lusa, tulat, tubin. Ini contoh sederhana. Kalau dicek, ditanya, itu pelajarannya di kapan itu? Silakan buka lagi buku pelajaran di SMA. Yang pernah belajar di SMA harusnya pernah dapat, kecuali kalau pas pelajaran ngantuk atau pas pelajaran itu nggak hadir atau yang lainnya. Ya, itu cuma contoh kecil dari betapa miskinnya kita dengan bahasa kita sendiri. Bukan persoalan bahasanya, tapi kemampuan kita, kemampuan berbahasa Indonesia. Termasuk juga
Kita orang Indonesia tapi kita masih perlu belajar public speaking, belajar bicara di depan orang. Padahal kita berbicara bahasa Indonesia, bukan berbicara bahasa Arab. Kalau berbicara bahasa Arab di depan orang, sementara kita bukan orang Arab, itu maklum kita nggak terampil karena memang kita bukan orang Arab. Tapi orang Indonesia susah berbicara bahasa Indonesia di depan orang. Ini apa masalahnya? Nah, intinya tadi pesannya jangan sampai meninggalkan yang namanya murojaah, mengulang apa yang sudah pernah dipelajari. Kalau hafalan Quran sudah pasti harus dimurojaah. Bahkan ketika hafalannya bertambah banyak, waktu murojaahnya pun harus bertambah banyak. Kalau yang hafal cuma 1 juz, yang hafal pun cuma juz 30, murojaahnya sedikit karena cuma juz 30. Tapi kalau yang hafalnya 30 juz, nah murojaahnya berbeda dengan yang hafalannya cuma juz 30. Maka waktu yang diluangkan untuk murojaah menjadi bertambah banyak. Dan tentu cerita-cerita tentang bagaimana yang murojaah setelah menghafal itu banyak contohnya. Beberapa tahun yang silam kita di Pondok Al-Madinah sempat kedatangan tamu pimpinan pesantren tahfidz Quran di Sudan. Dan beliau dengan beberapa ulama di sana yang pertama kali menginisiasi program menghafal Quran 40 hari. Dan sasarannya mahasiswa kedokteran, mahasiswa teknik, mahasiswa farmasi, mahasiswa yang tidak belajar ilmu agama, bukan mahasiswa fakultas syariah, usuluddin, dakwah dan yang lainnya. Dan diuji cobakan ternyata berhasil. Lalu saya tanya pada beliau, saya tanya, Syekh, antum sudah murojaah hafalan Quran berapa kali? Sejak selesai menghafal 30 juz. Sudah berapa kali murojaah hafalan Qurannya? Jadi sudah dihafal terus dimurojaah. Waktu itu yang bersangkutan ketika kita tanya, karena ini beberapa tahun yang lalu, ketika kita tanya usianya baru 23 tahun. Usianya baru 23 tahun. Ketika saya tanya sudah berapa kali murojaah, jawabannya sudah 500 kali. 500 kali mengulang hafalan 30 juznya. Jadi terus saya tanya, gimana caranya menghitung? Kok bisa tahu sudah 500 kali? Pertama, setelah selesai dari pondok tahfidz, saya murojaah selama setahun setiap hari 30 juz. Berarti langsung kehitung setahun 300 sekian kali. Nah sisanya setelah itu sampai akhirnya berjumlah 500. Tapi kata beliau, saya masih sedikit. Guru saya sudah 5.000 kali. Ya. Murojaahnya sudah 5.000 kali. Maka kalau beliau ngimami itu hampir nggak pernah keliru. Mengimami tarawih yang 30 juz dalam satu Ramadan itu nggak pernah keliru karena sudah ngulang sampai lebih dari 500 kali. Nah, saya sebut 500 kali itu dulu ya, beberapa tahun silam. Karena sudah lebih dari 10 tahun yang lalu kejadian ini. Nah, itu yang pertama yang kita harapkan, mohon murojaahnya jangan berhenti. Nanti mengaturnya kalau sudah di rumah tentu tidak sama dengan ketika di pondok. Kalau di pondok mungkin ada yang mengontrol, ada yang mengawasi. Tapi di rumah nanti tentu suasananya berbeda. Kemudian yang kedua, yang juga perlu diingatkan adalah bahwa ketika kita sudah membiasakan beberapa kebaikan di pondok, mohon jangan ditinggalkan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kalian menjadi orang-orang seperti seorang wanita yang merusak, ya, jadi sudah menenun kain dari benang-benang lalu menjadi kain yang indah, jadi tenunan yang indah. Setelah tenunan itu sudah menjadi tenunan yang indah dan bagus, jadi hiasan, lalu kemudian dia rusak. Nah, ini kemudian diingatkan secara khusus oleh Allah SWT, jangan seperti wanita yang seperti itu. Maksudnya apa ayat ini?
Maksud dari ayat ini adalah jangan sampai kita sudah membiasakan kebaikan lalu setelah itu kita tinggalkan. Biasa sholat berjamaah jadi tidak berjamaah. Dan ini menjadi fenomena di sebagian tempat. Ada santri yang ketika di pesantren begitu lulus ya jadi selesai semua juga, dan kebiasaannya juga berakhir. Jadi akhirnya menjadi mantan santri. Di mantan santri yang dulu sholat berjamaah sekarang tidak sholat berjamaah, dulu sholat tepat waktu sekarang tidak sholat tepat waktu. Termasuk juga kita mendengar ada istilah mantan hafid dan hafidah. Dulu hafal, sekarang sudah tidak hafal. Karena apa? Karena tidak dimurojaah dan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya ditinggalkan. Dulu biasa zikir pagi, zikir sore, perlahan-lahan berhenti sampai akhirnya sudah tidak pernah lagi. Biasanya yang sudah tidak berzikir lagi cenderung lupa zikirnya. Zikir-zikir yang biasa dikerjakan, wirid-wirid yang biasa dikerjakan biasanya jadi lupa karena apa? Tidak dibiasakan. Padahal mungkin dulu ketika belajar sampai bisa menghitung. Misalnya gini, hari Jumat kita baca surat Al-Kahfi itu berapa menit? Beberapa kita bisa beda-beda. Tapi karena seringnya kita jadi tahu, bisa mengukur. Kalau saya sekian menit. Kalau yang lain mungkin sekian menit berbeda jumlahnya. Kenapa? Karena seringnya. Tetapi ketika sudah ditinggalkan maka mulai lupa. Nah, ini yang kedua. Jadi mohon untuk tidak ditinggalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian yang ketiga, apa yang sudah didapatkan dari pengetahuan, pengalaman, wawasan, silahkan ditularkan. Mulai dari ditularkan itu bisa saja bercerita kepada orang. Karena bisa jadi ada orang yang sekarang ini, ya sampai hari ini, ada yang berangkat dari keluarga yang memang tidak pernah berkenalan dengan yang namanya pesantren. Dan sampai sekarang mereka membayangkan pesantren itu dengan gambaran yang bermacam-macam. Nah, mereka termasuk orang-orang yang perlu dibantu. Karena begini, bisa jadi ada sebagian orang membayangkan pesantren itu identik atau sama dengan situasi yang kesannya kumuh, kotor, dan tidak teratur. Kalau dikatakan bahwa adakah pesantren yang seperti itu, mungkin ada. Dan pada bagian-bagian tertentu juga bisa dikatakan memang pernah ada. Tapi mungkin sekarang sudah berbenah. Saya pernah mondok di sebuah pesantren, semua kamar mandinya nggak ada pintunya. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan gimana caranya mandi. Saya santri baru, terus pas mau mandi saya bingung, gimana caranya mandi? Semua kamar mandinya nggak ada pintunya. Oh, ternyata semua yang mandi itu bawa sarung. Ya. Jadi mandinya pakai sarung. Ini mandinya pakai sarung. Jadi mandi dan kemudian sarungnya dikenakan sampai di kira-kira di dada, kemudian ya aktivitas mandinya mulai dari menyiramkan air, sabunan dan seterusnya ya pakai sarung itu sampai selesai. Sampai saya selesai di pondok itu pintunya nggak terpasang. Coba bayangkan kalau sebagian orang mendengar itu lalu kan mikir, nah, nitipkan anak mondok di pesantren terus kemudian mandinya gimana caranya? Apa enggak saling melihat? Oh enggak, karena pakai sarung. Ya. Nah, ada juga pesantren yang modelnya, ya, dan ini pernah kita sampaikan pada bulan lalu, ada yang modelnya bukan cuma mengizinkan, bukan cuma membolehkan, bahkan memfasilitasi santrinya untuk ngerokok. Dan saya pernah mondok di pesantren juga yang juga modelnya seperti itu. Kalau bulan Ramadan, maghrib menjelang buka puasa, jadi ba'da asar biasanya kita di masjid murojaah Quran, ada yang setoran hafalan Quran, lalu menggunakan mushaf. Semua yang pegang mushaf itu dibagi 2 batang rokok. Ya. Jadi saya dapat bagian 2, kemudian samping saya 2, dan semuanya dapat bagian 2 batang. Nah,
Ada model pesantren yang seperti itu. Yang bulan lalu kita sampaikan pesantren kita ini termasuk yang tidak menganut model seperti itu. Kita tidak membenarkan santri merokok. Kita tidak membahas tentang hukum merokoknya, tapi kita bicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren kita ini. Termasuk juga penggunaan handphone. Kita tidak pernah mengatakan handphone itu hukumnya haram. Tapi kita tidak membenarkan, tidak membolehkan santri menggunakan handphone selama proses belajar. Ada waktunya berkomunikasi dengan orang tua, iya itu nanti diatur. Tapi sehari-hari santri tidak diberikan kebebasan menggunakan handphonenya. Nah ini tidak ada hubungan dengan halal dan haram. Ya, kita tidak pernah memfatwakan handphone itu hukumnya haram, itu enggak. Tapi ini berhubungan dengan proses belajar yang perlu suasana. Ya. Nah, ini yang kita coba untuk kita lakukan. Nah, kita minta kepada para wisudawan, wisudawati atau yang sudah selesai, silakan kesempatan setelah lulus ini ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan kerabat, lalu ceritakan kepada mereka. Karena sebagian di antara mereka juga ada yang tidak kenal dengan pesantren. Ada yang membayangkan pesantren dengan suasana yang bermacam-macam. Karena apa? Karena masalahnya cuma satu, karena memang nggak tahu. Bagi yang pernah berpendidikan atau mengalami pendidikan di pesantren, tentu membayangkan pesantren jadi gampang. Apalagi kalau pernah jalan-jalan ke beberapa pesantren. Akhirnya mengenal, oh ada pesantren tradisional, ada pesantren modern, bahkan katanya sekarang ada pesantren super modern. Jadi super modern itu apa? Jadi kalau kita berkunjung ke pesantrennya, bagian penerimaan tamunya itu ada resepsionisnya seperti hotel bintang 4 ya. Kemudian kamarnya semuanya didesain seperti standarnya hotel bintang 4 atau bintang 5. Mandi nggak dimandikan ya, mandi sendiri ya. Pakaian dicucikan, makanan disiapkan cateringnya, lalu semua disiapkan sampai akhirnya setelah lulus pimpinan pondoknya baru mikir, iya nanti santri saya ini ternyata nggak terbiasa nyuci, nggak terbiasa masak, nggak terbiasa mengerjakan pekerjaan yang jadi bekal hidupnya. Lalu belajarnya di mana? Nah, masing-masing yang jelas punya model yang khas. Jadi silahkan ceritakan, silahkan sampaikan kepada masyarakat yang ditemui termasuk keluarga, sehingga mereka tidak takut dengan yang namanya pesantren. Karena ini bagian dari dakwah kita. Karena bisa jadi ada sebagian itu yang membayangkan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Termasuk ada yang membayangkan kalau lulusan pesantren, ya, kalau lulusan pesantren bisa nggak melanjutkan pendidikan ke pendidikan formal, misalnya ke kampus negeri. Ada kalau di Jogja ada UGM, di Bandung ada ITB, di Surabaya ada ITS dan seterusnya. Bisa nggak melanjutkan begitu? Bahkan ada yang lebih dari itu. Kalau lulusan pesantren bisa nggak? Nanti setelah lulus bukan cuma belajar di situ, tapi ngajar di kampus-kampus itu. Nah, ini ada yang perlu dibantu dengan penjelasan, dan kita yang menjalani itu perlu menyampaikan kepada mereka supaya mereka punya gambaran bahwa lulusan pesantren juga memungkinkan lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Saya pernah waktu itu bercita-cita, waktu itu masih SMP, ya masih MTS, bercita-cita ingin lanjut kuliah di UGM. Gimana rasanya kuliah di UGM? Dan Allah takdirkan tidak pernah mengenyam pendidikan di UGM sampai selesai S1. Tapi alhamdulillah selama 10 tahun pernah ngajar dan jadi dosen luar biasa di UGM. Ya, dengan SK langsung dari rektor. Ya, tapi dosen luar biasa itu bisa jadi dimaknai begini, dosen luar biasa karena biasa di luar.
Jadi karena saya memilih untuk tidak mau jadi dosen tetap, jadi saya memilih untuk jadi ngajar di UGM, dan alhamdulillah ngajar di kampus-kampus tersebut ya, UGM, Universitas Islam Indonesia, Universitas Jana Badra, tidak pernah sekalipun melamar. Tidak pernah melamar menjadi dosen. Cuma diminta mengajar dan akhirnya ngajar. Bahkan ada yang sudah sampai 3 tahun, 4 tahun ngajar itu nggak pernah diminta ijazah. Ya. Di waktu yang sama, yang lain untuk mendaftar jadi pengajar harus memenuhi beberapa persyaratan dan berkas yang harus dilengkapi. Nah, untuk menunjukkan bahwa alumni pesantren juga bisa mengajar di perguruan tinggi, bukan cuma sekedar bisa belajar. Ya, yang terakhir yang ingin kami sampaikan, tentu ini di harapan kita semua bahwa pondok kita ini pondok yang bersifat dinamis dan bergerak terus. Maka kita berharap para alumni, para wisudawati yang sudah selesai terus bergerak, karena ada nasihat beberapa ulama, taharroku fa inna fil harokati barokah. Bergeraklah kalian, kalau ini pada mukhatabnya kepada kaum wanita, berarti taharrokna fa inna fil harokati barokah. Bergeraklah karena dalam pergerakan itu ada berkah. Maka kita berharap nanti setelah selesai jangan diam. Ada kesempatan ngajar. Ada kesempatan terlibat dalam pendidikan, ayo. Ada kesempatan untuk membantu dakwah dalam bentuk ini dan itu, apapun yang bisa dikerjakan, kerjakan. Kita berharap dari situ keberkahan akan kita dapatkan, dan keberkahan itu tentunya manfaatnya kembali pertama kepada yang bersangkutan, yang kedua kepada orang tua dan keluarga, yang ketiga kepada guru-guru, ustadz-ustadzah yang pernah membimbing, termasuk Pondok Al-Madinah di mana dulu beliau-beliau ini pernah belajar. Maka kami juga titip untuk disampaikan informasi ini kepada handai tolan, siapapun barangkali ada yang ingin menjajaki untuk melanjutkan pendidikan di lembaga tahfidz Quran, insyaallah Al-Madinah membuka diri, dan sekaligus juga mohon doa dari semua, mudah-mudahan ini bisa terus kita benahi dan kita kembangkan. Ada proses yang masih terus kita jalani, karena kita masih terus bergerak dan kita terus membenahi apa yang selama ini sudah ada. Suatu saat kelak mudah-mudahan kita bisa melihat Al-Madinah ini dengan suasana yang tidak seperti yang kita saksikan, dalam artian terus berkembang dari waktu ke waktu. Bagi kita berkembang itu tidak selalu maknanya jumlah santrinya selalu bertambah banyak dan luar biasa jumlahnya, tetapi bisa berkembang itu jumlah, tapi yang penting adalah kualitasnya terus bisa ditingkatkan. Nah, ya ini mohon doanya. Alhamdulillah juga dari tahun ke tahun ini beberapa alumni yang selanjutnya melanjutkan pendidikan ke beberapa lembaga pendidikan berikutnya di dalam negeri maupun luar negeri juga sudah bertambah terus, dan sampai hari ini baik yang belajar di Indonesia di beberapa lembaga pendidikan di Indonesia maupun yang di luar Indonesia seperti di Saudi masih terus. Dan tadi sebetulnya ada beberapa alumni yang juga mau hadir di kesempatan pagi ini, alumni dari Pondok Al-Madinah kita ini. Dan ternyata yang sudah bertebaran di beberapa tempat juga banyak. Pekan lalu kami dengan Ketua Yayasan Al-Madinah menghadiri pertemuan ulama dan dai ASEAN. Ketua panitia pelaksananya itu alumni Al-Madinah Jogja, angkatannya Ustadz Hermawan.
Jadi beliau sampaikan, Ustaz, saya Ismail, ya, alumni Al-Madinah. Saya santrinya Ustaz Abu Sulaiman, ya. Saya satu angkatan dengan Ustaz Hermawan. Begitu nyebut nama-nama itu dengan fasih, oh berarti sudah, ya, udah cocok ini berarti. Artinya yang tahu nama Abu Sulaiman dan Hermawan itu kan itu ya yang pernah di Al-Madinah, ya. Dan penyebutannya pun tepat itu, ya. Apalagi sampai menyebutkan nama tahunnya, ya. Nah, kemudian di antara pesertanya ada pimpinan pesantren dari Cirebon, dulu juga alumni Al-Madinah. Kemudian ada peserta yang lain juga alumni. Jadi sebenarnya acaranya jadi seperti reuni kecil-kecilan, ya. Karena beliau-beliau sebetulnya sudah mewakili lembaga-lembaga lain, tetapi asalnya dulu pernah mengenyam pendidikan di Al-Madinah ini. Ada yang jadi kepala sekolah di Cirebon, ada yang jadi kepala sekolah di Bekasi, ada yang jadi ini dan itu, dan ikut jadi peserta di acara tersebut. Dan kebetulan juga alumni Al-Madinah. Beberapa panitia juga yang ada alumni Al-Madinah yang juga kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Madinah, yang juga jadi yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, bagi kita menjadi kebahagiaan tersendiri ketika semuanya bergerak dimanapun kontribusinya. Tentu nanti sekaligus juga ini menawarkan kalau ada yang lalu mencoba untuk terlibat di beberapa kegiatan yang ada di kampungnya, merasa belum maksimal, lalu ingin kembali bersama kita terlibat dalam beberapa kegiatan dakwah, tentu kita menyampaikan ahlan wa sahlan, karena insya Allah lahan dakwah di tengah-tengah kita ini luar biasa banyaknya. Sampai-sampai kita kadang mikir kok ada orang yang bilang nganggur gitu ya. Sementara di waktu yang sama kita ini sudah kesulitan mengatur waktu karena saking padatnya. Nah, yang nganggur ini tak kasih pekerjaan itu biar nggak nganggur, karena ada yang sudah over, ya sudah istilahnya overload karena terlalu banyak pekerjaan yang dikerjakan. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan di penghujung acara kita ini atau penyampaian ini, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita semua, termasuk para wisudawati yang baru selesai ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bil islami wal muslimina su'an farudda kaidahum waj'al tadbirahum tadmirahum ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi Ghazzah, Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril mustad'afina fi Filistin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin was-sahayinatil mu'tadin wa man awanahum ya azizu ya qahhar. Allahumma harriril masjidal aqsa, Allahumma harriril masjidal aqsa, Allahumma harriril masjidal aqsa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dan juga doa dari Ustadzuna Al-Ustadz Ridwan Hamidi. Semoga apa yang disampaikan, nasihat yang disampaikan
bisa kita amalkan dan kita jadikan pegangan untuk menapaki kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan izin menambahkan Ustadz untuk kata yang terakhir atau pesan terakhir bagi saya itu adalah quotes untuk hari ini, ya, taharrok fa inna fil harakah barakah. Kalau dulu di pondok kami disingkat al harakah barakah. Dalam pergerakan ada keberkahan. Maka ini seperti filosofi air, di mana air itu jika dibiarkan diam menerus maka air akan menjadi bau. Tetapi air seharusnya mengalir, karena dengan mengalir air akan bermanfaat. Begitu juga dengan ilmu dan hafalan kita. Jangan dibiarkan diam menerus, nanti malah berjamur. Kita manfaatkan, kita sebarkan untuk orang-orang yang membutuhkan kita. Jamaah dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi rangkaian acara wisuda santriwati Ma'had Tahfidz Al-Madinah Yogyakarta angkatan yang keempat dan kelima. Alhamdulillah telah terselenggarakan dengan baik sesuai yang kita harapkan bersama. Acara yang berikutnya adalah penutup. Sebelum penutup, saya atas nama pembawa acara dan juga mewakili kru yang bertugas hari ini, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.